Baik, selamat datang di pembelajaran matematika pahlawa. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Dan sekali lagi Bapak ingatkan kepada anak kami bahwa belajar matematika itu adalah belajar matematika yang menyenangkan dan belajar matematika yang mengasihkan. Jadi anak-anak kami jangan pernah malas untuk belajar matematika, karena sebenarnya matematika itu tidak sukar atau sulit. Langsung saja, materi pokok kita hari ini adalah relasi dan fungsi. Jadi kita akan membahas tentang fungsi saja, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi. Yang pertama, kembali Bapak ingatkan kepada anak-anak kami untuk tetap menjaga prokes, karena kita masih berada di situasi COVID-19, maka anak-anak kami tetap menjaga prokes, yaitu tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Ini disampaikan kepada keluarga juga agar tetap menjaga prokes ini. Selanjutnya adalah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4. Jadi yang pertama, nanti setelah anak-anak kami selesai membahas materi fungsi, jadi Bapak harapkan anak kami dapat menyimpulkan pengertian fungsi. Yang kedua, menemukan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menentukan nilai fungsi. Dan yang keempat adalah mendeskripsikan dan menyatakan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Jadi itulah yang merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini yang menjadi acuan kita, harapan kita dalam membahas atau mempelajari materi pokok fungsi. Selanjutnya adalah, sebelum kita membahas tentang fungsi, adapun yang menjadi dasar kita atau materi yang harus kita pelajari, yaitu tentang relasi. Mengapa kita harus pelajari relasi? Karena relasi ini nanti akan menjadi dasar kita untuk mempelajari materi fungsi. Jadi anak kami harus tahu dulu apa itu relasi. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang relasi. Jadi Bapak ingin tanyakan dulu kepada anak kami, siapa yang berani ini? Yang berani menyampaikan jawabannya tentang apa itu relasi. Silakan. Ya, betul sekali. Jadi relasi itu adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika anggota himpunan yang saling berpasangan. Sekali lagi, jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan, maka itu adalah relasi. Sekali lagi, jika himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan, maka itu dinyatakan relasi. Bagus sekali pendapat dan jawaban yang luar biasa. Lalu yang kedua, coba sebutkan bagaimana cara menyatakan relasi. Jadi ini juga materi kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi dalam menyatakan relasi itu ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah menyatakan relasi dengan diagram panah. Ini contohnya. Lalu yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Itu 3 cara menyatakan relasi. Jadi semua materi ini nanti akan ada hubungannya dengan materi fungsi.
Jadi Bapak harapkan anak-anak kami masih mengetahui tentang konsep relasi. Kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian fungsi. Sebelum kita membahas tentang pengertian fungsi, ada pun beberapa istilah di dalam materi fungsi ini, yaitu yang pertama ada istilah domain. Jadi domain itu apa? Domain adalah daerah asal. Sekali lagi, domain adalah daerah asal. Lalu istilah yang kedua ada kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Dan ada yang ketiga adalah range. Itu adalah hasil dari suatu relasi atau fungsi. Jadi ada 3 istilah dalam fungsi, yaitu domain, kodomain, dan range. Kita lanjut. Ini Bapak berharap anak-anak kami sudah tahu ya istilah-istilah di dalam fungsi. Agar anak-anak kami bisa mengerti tentang domain, kodomain, dan range, Bapak kasih salah satu contoh. Perhatikan contoh berikut. Mari kita temukan, sekali lagi, mari kita temukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah berikut. Ini merupakan salah satu contoh dari relasi. Sudah? Ini di sini ada 2 himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Dengan anggota himpunan P 3, 4, 5, 6, 7. Dan himpunan Q anggotanya 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu kedua himpunan ini dihubungkan atau relasinya yaitu 2 kurangnya dari. Contoh 3 itu pasangannya 5. Mengapa? Karena 3 itu 2 kurangnya dari 5. Begitu juga selanjutnya 4 itu 2 kurangnya dari 6, makanya di sini 6 pasangannya 4 pasangannya adalah 6. Begitu juga selanjutnya. Lalu yang mana domain dan kodomain dan range apa? Itu pertanyaan anak-anak kami. Kita lanjut. Ini dia. Sekali lagi, domainnya itu, ingat bahwa domain itu adalah daerah asal. Maka daerah asal itu adalah himpunan yang pertama ini. Himpunan P itu yang merupakan daerah asalnya. Maka anggota dari daerah asal ini itulah yang merupakan domainnya. Yaitu, ingat, selalu menggunakan tanda kurung kurawal dalam menyatakan suatu himpunan. Maka 3, 4, 5, 6, 7 ini merupakan domain dari himpunan ini, yaitu himpunan P, atau dari relasi 2 kurangnya dari himpunan P dan himpunan Q. Sudah? Maka selanjutnya kodomain. Yang mana kodomainnya? Ini himpunan Q. Maka semua anggota di himpunan Q ini, maka itu adalah kodomain. Kodomain, ingat, adalah daerah kawan. Ya, maka anggotanya yang merupakan kodomainnya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semua anggota di himpunan Q. Sudah ya? Selanjutnya adalah range. Range itu, ingat, adalah hasil dari himpunan P ke himpunan Q. Maka hasilnya, untuk melihat hasil ini adalah lihat yang anggota dari himpunan P yang memiliki hubungan di daerah kodomain atau daerah kawan, maka itulah range.
Kalau kita lihat dari gambar ini, maka 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini ada hubungannya di daerah domain. Maka range-nya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Yang 10 bagaimana Pak? Ini tidak termasuk range, tapi termasuk kodomain. Mengapa tidak termasuk Pak? Karena ini tidak memiliki pasangan di daerah domain. Sudah ya? Itu mengenai domain, kodomain, dan range. Kita lanjut. Jadi biar anak-anak kami makin mengerti, Bapak kasih satu contoh lagi. Dari diagram di bawah ini, sebutkan domain, kodomain, dan range-nya. Jadi ada himpunan B, ada himpunan C. Jadi himpunan B ini domain, dan himpunan C-nya adalah kodomain. Sudah? Ini dihubungkan dengan relasi rasanya. Lalu selanjutnya anak kami silakan tentukan mana domain, kodomain, dan range-nya. Kasih waktu 1 menit. Silakan dulu dikerjakan ya. Ya. Karena waktu sudah habis, maka ini dia. Domain dari relasi atau fungsi ini adalah, domainnya adalah garam, gula, lada, cuka, dan pare. Ini semua anggota di himpunan B. Lalu kodomainnya, ingat kodomain adalah daerah kawan, maka ini daerah kawannya, yaitu himpunan C. Maka yang merupakan kodomainnya adalah anggotanya pedas, pahit, asin, asam, manis. Sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Lalu yang mana range-nya Pak? Ingat sekali lagi, range itu adalah hasil dari himpunan B yang diumumkan dengan tanda panah ke himpunan C. Maka ini garam, ini hasilnya di sini yaitu asin, maka di sini asin. Lanjut, gula ini manis. Udah. Lada nih hasilnya ke sini, das. Cuka asam. Ya. Pare pahit. Maka ini dia. Maka daerah range-nya adalah pedas, pahit, asin, asam, dan manis. Itu mengenai istilah-istilah dalam materi fungsi. Jadi Bapak berharap anak-anak kami sudah mengerti tentang hal itu. Sekarang kita lanjut. Sudah? Dari contoh di atas, pengertian fungsi adalah. Sudah? Dari contoh di atas itu, anak-anak kami bisa menyimpulkan menurut anak-anak kami fungsi itu apa. Jadi di sini sudah Bapak buat, fungsi itu adalah pada fungsi setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Sekali lagi, dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Sudah, itu pengertian dari fungsi. Nah, ini contohnya. Perhatikan yang pertama ini. Mari kita bahas satu-satu mengapa ini relasi, mengapa ini fungsi, mengapa bukan fungsi. Yang pertama, ini gambar pertama, ini merupakan relasi dan bukan fungsi. Lihat gambarnya. Sudah? Relasi dan bukan fungsi. Ingat, relasi itu yang penting ada hubungan dengan daerah kawan, maka itu sudah relasi. Satu pun yang terhubung, maka itu sudah relasi.
Mengapa bukan fungsi? Karena ingat, aturan khusus dalam fungsi yaitu mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawan. Artinya tidak boleh dua. Sudah? Lihat, perhatikan ini. A ini, A1 dia berpasangan dengan B, A2 berpasangan dengan B3. Nah, lihat ini, yang A3 ini memiliki pasangan 2, yaitu B1, B4, memiliki pasangan 2 di daerah kodomain. Maka ini bukan fungsi, karena syarat untuk fungsi itu wajib hanya tepat satu pasangan di daerah kawan. Karena ini A3 memiliki 2, maka itu bukan fungsi, tetapi itu relasi. Oke, kita lanjut. Gambar kedua. Ini merupakan relasi dan bukan fungsi lagi. Mengapa? Silahkan diperhatikan ya. Perhatikan, himpunan A. A1 itu berpasangan dengan B1, pas. A2 berpasangan dengan B3, pas. Lalu A3 tidak memiliki pasangan di daerah kawan. Maka ini bukan relasi. Sekali lagi, maka ini bukan fungsi. Maaf ya. Jadi ini bukan fungsi, tetapi relasi. Mengapa? Karena ada anggota dari himpunan A atau domain yang tidak berpasangan dengan daerah kawan atau himpunan B. Ingat syaratnya, harus setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan. Jadi kalau tidak ada pasangan ini, maka itu bukan fungsi, tetapi itu termasuk relasi. Lanjut, gambar ketiga. Perhatikan ya. Ini merupakan relasi dan fungsi. Mengapa? Lihat pasangannya. Dari himpunan A, pasangannya ke himpunan B, yaitu B1. A2 yaitu B3, A3 ke B4. Ingat aturannya kembali, harus memiliki pasangan. Daerah kawan harus memiliki pasangan dan tepat hanya satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Lihat ini, A1, A2, A3 tepat memiliki satu pasangan di daerah kawan. Maka ini merupakan fungsi. Sudah? Lalu ada pertanyaan, ini Pak, yang B2 tidak ada pasangan, tidak apa-apa, karena aturannya hanya mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan. Ini daerah asal harus memiliki pasangan di daerah kawan. Jadi daerah kawan pun tidak punya pasangan, tidak apa-apa, maka itu tetap termasuk dia ke dalam fungsi. Oke? Pak harap anak-anak kalian bisa mengerti ya. Kita lanjut. Kesimpulannya adalah, jadi ini kesimpulan dari pengertian relasi. Maaf, ini kesimpulan dari pengertian fungsi, bukan relasi ya. Kesimpulannya adalah setiap relasi belum tentu fungsi. Ya, itu di gambar yang pertama tadi. Namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Oke ya, sekali lagi. Setiap relasi belum tentu fungsi. Seperti gambar yang pertama tadi dan kedua, itu relasi tapi bukan fungsi. Namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Ingat bahwa satu saja memiliki pasangan ke daerah kawan, maka itu sudah merupakan relasi. Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah, di sini Bapak ingatkan, fungsi itu kata lainnya adalah pemetaan. Sama ya, fungsi dengan pemetaan itu sama. Adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi itu syarat yang pertama. Yang kedua, setiap anggota A tepat
memiliki satu pasangan di B. Jadi itu aturan khusus untuk melihat apakah itu fungsi atau bukan. Oke, kita lanjut. Menyatakan fungsi. Ada 5 cara menyatakan fungsi. Yang pertama adalah menggunakan diagram panah. Ini sama dengan menyatakan relasi. Yang kedua, menyatakan himpunan pasangan berurutan. Ini sama juga dengan relasi. Ini yang ketiga, menyatakan fungsi dengan cara menggunakan tabel. Yang keempat, menggunakan diagram kartesius atau grafik. Lalu yang kelima adalah menyatakan fungsi dengan persamaan. Jadi itu ada 5 cara menyatakan fungsi dan kita akan membahasnya satu persatu. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Biar lebih mengerti, arahkan anak kami langsung ke contoh ya. Yang pertama, F adalah fungsi dari himpunan A sama dengan, ini anggota dari himpunan A, yaitu 2, 3, 4, ke himpunan X, anggotanya 4, 5, 6. Nyatakan F dengan cara nyatakan himpunan, nyatakan fungsi. Sudah, sekali lagi, nyatakan fungsi atau nyatakan F dengan cara yang pertama menggunakan diagram panah, kedua pasangan berurutan, tabel, rumus atau persamaan, dan diagram kartesius atau grafik. Jadi soal ini akan kita nyatakan dalam 5 cara berikut ini. Kita lanjut ya. Yang pertama dengan cara diagram panah. Ya, tadi di soal sudah diketahui bahwa ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan X. Maka anggota himpunan A itu 2, 3, 4, himpunan X nya 4, 5, 6. Nah, kalau dinyatakan dia, ini himpunan A, ini himpunan X. Sebentar ya. Sudah, maka kalau kita buat anggotanya 2, 3, 4. Anggota himpunan X nya 4, 5, 6. Maka ini kalau kita hubungkan, yaitu ini dia 2 ke 4, 3 ke 5, dan 4 ke 6. Sudah? Jadi menurut anak-anak kami, ini kalau kamu perhatikan ini fungsi ini relasinya ini apa ini? Dari himpunan A ke himpunan X. Lihat tanda panahnya ya. Dari 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6. Maka kalau kita cari relasinya, ini pasti relasinya sama dengan yang soal sebelumnya tadi, yaitu himpunan A kurangnya 2 dari himpunan X. Lihat, 2 ini kurangnya 2 dari 4, 3 kurangnya 2 dari 5, 4 kurangnya 2 dari 6. Maka ini selisihnya selalu 2. Maka itu menyatakan fungsi ke dalam diagram panah. Ingat, ini fungsi. Ingat aturannya tadi ya. Ini semua ini anggota di himpunan A semua memiliki pasangan di daerah kodomain. Tidak ada yang tidak berpasangan dan memiliki tepat satu di himpunan X.
atau di daerah kawan. Lanjut, himpunan pasangan berurutan. Sudah diketahui himpunan A sama dengan yang sebelumnya, maka himpunan pasangan berurutan adalah, ini menyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, artinya ini, ingat selalu tandai dulu atau dibuka dulu dengan tanda kurung kurawal. Jadi 2 dan 3. Maaf, 2 dan 4. Sudah, 2 dan 4, 3 dan 5, dan 4 dan 6. Sekali lagi, kalau kita nyatakan ini dalam himpunan pasangan berurutan, maka ini himpunannya, yaitu 2 dan 4, 3 dan 5, 4 dan 6. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, menggunakan tabel. Nah, ini himpunannya, ada himpunan A, himpunan X. Ini hanya bentuk lain dari himpunan pasangan berurutan, di mana kita menyajikan pasangan-pasangannya dalam bentuk tabel. Ini sama saja dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi Bapak buat contohnya di sini himpunan A, di sini himpunan X. Maka Bapak uraikan anggota dari himpunan A, yaitu 2, 3, 4. Lalu himpunan anggota dari X, yaitu 4, 5, dan 6. Kalau dibuat tabelnya seperti ini, maka fungsi ini sudah kita nyatakan dia ke dalam tabel. Oke ya, kita lanjut. Menggunakan rumus atau persamaan. Untuk menyatakan suatu fungsi dengan rumus, kita harus menggunakan persamaan tertentu yang mengandung variabel, ini variabel, dan berlaku benar untuk semua relasi yang menghubungkan kedua himpunan. Rumus fungsi soal di atas dapat dicari sesuai cara berikut. Sudah, jadi Bapak buat seperti ini. Himpunan A, himpunan X, anggotanya 2, 3, 4. Himpunan X 4, 5, 6. Kita lanjut. Jika kita lihat, ternyata pasangan yang ditunjukkan oleh himpunan pasangan berurutan menunjukkan bahwa anggota himpunan A 2 kurangnya dari anggota himpunan X. Lihat. Bentar. Ini anggota himpunan A, ini anggota himpunan X. Lihat, ini relasinya adalah 2 kurangnya dari. Maka kalau kita buat 2 ditambah 2 sama dengan 4, 3 ditambah 2 sama dengan 5, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ya, karena relasinya adalah 2 kurangnya dari. Nah, kalau kita uraikan seperti ini, maka dapatlah ini anggota dari himpunan X. Kita lanjut. Jika kita misalkan anggota himpunan A itu adalah X. Sudah, sekali lagi. Jika kita misalkan anggota himpunan A itu adalah X, maka pasangannya di himpunan X besar ini adalah A, himpunan A, himpunan X. Maka kita nyatakan ini, yang 2 ini, dalam kita misalkan dia X, maka X ini yang 2 ini kita ganti dia X, ini 2 ya kita ganti dengan X, maka X di sini di himpunan A, di himpunan X nya yaitu X ditambah 2. Sudah, maka kita lanjut. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa rumus fungsinya adalah fx. Ingat bahwa fungsi itu notasinya fx sama dengan x ditambah
2. Fx sama dengan X tambah 2. Itu juga berikutnya ini X tambah 2 sama semua karena relasinya 2 kurangnya dari. Sudah ya? Maka rumus fungsi ini yaitu Fx sama dengan X ditambah 2. Sudah? Harap anak-anak kami bisa mengerti, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanya. Ya, berhubung karena anak-anak kami sudah mengerti, maka kita lanjut ke cara yang berapa ini? Sebentar ya. Yang cara yang kelima, diagram Cartesius atau grafik. Ini dia. Untuk grafik kita tinggal membuat garis sesuai dengan koordinat pasangan berurutannya. Domain, ingat domain itu adalah daerah asal. Domain merupakan sumbu X, yaitu semua anggota himpunan A, dan kodomain daerah kawannya adalah sumbu Y, yaitu semua anggota himpunan B. Jadi kalau dia di diagram Cartesius, sumbu X ini yang mendatar ini kita ganti dia menjadi himpunan A atau daerah domain. Sudah? Kalau yang tegak lurus ini itu biasanya Y, maka ini kita ganti dengan himpunan B atau daerah kodomain. Jadi kalau soal tadi dinyatakan dalam bentuk seperti ini, kayak ini dia 2 pasangannya 4, maka ketemu ke sini dia 3 pasangannya 5. Ini merupakan anggota dari himpunan apa tadi? Himpunan A ya. Dan ini kalau himpunan X, maka 4 ini berpasangan dengan 6. Maka kalau kita tarik garisnya seperti ini, dari yang biru ini seperti ini, anggap saja lurus ya. Nanti anak-anak kami silakan diluruskan. Maka ini menyatakan fungsi dengan cara diagram Cartesius atau grafik. Kita lanjut. Sudah habis ya? Maka nyatakan fungsi dengan 5 cara itu sudah kita bahas. Jadi Bapak berharap anak-anak kami bisa mengerti bagaimana cara menyatakan fungsi. Langsung saja kita masuk ke latihan. Jadi anak-anak kami biar lebih mengerti, maka ini silakan dikerjakan. Sebentar. Jadi ini latihannya, silakan dikerjakan sebentar. Nanti Bapak lihat apakah sudah selesai atau belum ya. Kasih waktu beberapa menit untuk anak-anak kami mengerjakan latihan.